firman Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan ya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini berbicara tentang katakan saja dari sini, sembuhlah. Ya, kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya, yang menjadi tema kita di kalimat terakhir yang mengatakan di sana, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan, katakan saja dari sini, sembuhlah, maka pelayan hamba itu sembuh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang kuasa Tuhan, ya. Bicara tentang pribadi Yesus, dia adalah pribadi yang berkuasa, ya. Kalau kita melihat, ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, tentang bagaimana dia menyembuhkan segala macam berbagai penyakit, saudara. Ya. Ada banyak ragamnya, macamnya. Orang yang mengalami sakit penyakit ketika datang kepada Yesus, Yesus berkenan, maka sembuhlah orang yang sakit tersebut. Tidak hanya orang sakit sembuh, ya, tetapi kalau saudara lihat, bicara juga tentang kehidupan secara finansial, ya, ekonomi, saudara. Ya. Ketika dalam keluarga ada sebuah kekurangan di situ, Yesus hadir di situ, maka dia mampu mengubah air biasa menjadi anggur. Ya. Ketika yang serba sedikit ada di tangan Yesus, 5 roti 2 ikan. Yesus berdoa dan dia berkati makanan itu, maka mencukupkan kebutuhan sekian ribu orang. Ya. Yang dicatat cuma 5.000 orang, itu pun laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi yang jelas semua mereka makan kenyang dan sisa 12 bakul. Tidak hanya itu saja, saudara. Ketika Yesus berhadapan dengan situasi yang gegirisi, situasi yang berpotensi bisa menenggelamkan murid-murid, sehingga murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, bangun." Yesus tampil di depan dan dia menghardik angin itu sehingga semua bisa menjadi reda. Tidak hanya itu saja, bicara tentang kuasa Yesus, ya, orang mati bangkit. Baru saja meninggal, Yesus hadir bangkit. Seperti kisah anak Yairus. Sudah digotong mau dibawa ke kuburan, Yesus hadir bangkit. Peristiwa anak muda dinaik. Bahkan di makam sudah 4 hari, 4 malam, sehingga berbau busuk, Yesus hadir bangkit. Kisah dari Lazarus. Nah, peristiwa-peristiwa yang saya sampaikan itu hanya menunjukkan tentang Yesus Kristus yang saya dan saudara sembah adalah pribadi yang berkuasa. Kuasa Yesus itu tak terbantahkan. Tetapi mengapa bagi hidup kita kuasa itu kok begitu jauh? Justru yang kita hadapi kok kekeringan, kehampaan. Hidup kok seakan-akan tidak punya pegangan. Kenapa itu harus terjadi? Renungan yang pertama, prinsip yang pertama yang bisa kita lihat sesuai dengan kisah Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai 8 ini adalah bukan tentang seberapa banyak firman yang kita dengar, tetapi tentang seberapa kita melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, prinsip yang pertama bukan tentang seberapa banyak firman yang kita dengar,
tetapi tentang seberapa kita melakukan firman Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Sepatah kata itu sak kecap, saudara. Ya, bahasa Jawanya itu sak tembung, satu kata saja. Tuhan katakan sepatah kata saja, sak kecap saja, maka hambaku yang di rumah itu sembuh. Jadi prinsip yang bisa kita ambil yang pertama adalah hidup itu bukan tentang seberapa banyak firman yang kita dengar ternyata, tetapi tentang seberapa kita punya satu tanggung jawab hidup senantiasa menghidupi firman Tuhan lewat ketaatan kita. Sehingga kuasa yang luar biasa itu, yang di awal tadi saya sampaikan tentang betapa Yesus yang berkuasa, sampai hari ini saleleng-lelengnya Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kalau di zaman dulu 2000 tahun yang lalu melakukan perkara-perkara yang ajaib, Yesus yang sama hari ini tetap Dia melakukan perkara yang ajaib. Yang menjadi masalahnya adalah, adakah ketaatan itu dalam setiap diri saya dan saudara? Kita lihat di dalam kitab Matius pasalnya ke-8 tadi, dengan satu pernyataan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Katakan saja dari sini, sembuhlah. Ya, yang bisa kita lihat adalah bukan kehendakku yang jadi, tetapi firman datang, baru kita jalan. Amin, saudara. Bukan kehendakku yang jadi, tapi apa? Firman datang, baru kita jalan. Artinya kita berjalan di belakang firman Tuhan, saudara. Firman itu yang ada di depan, yang menuntun langkah-langkah kita. Firman itu yang dikatakan sebagai terang, maka harus berjalan di depan kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak kesasar, supaya kita tidak tersandung jatuh. Tetapi jalan yang kita lewati itu terang, bisa kita lalui dengan baik. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Maka firman itu adalah tuntunan kita. Nah, cara Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, salah satu cara yang dipakai Tuhan, dan ini sangat prinsip sekali, adalah adanya tiang awan dan tiang api yang bergerak di depan mereka, mendahului pergerakan bangsa Israel. Maka ketika bangsa Israel lihat tiang awan, lihat tiang api, dia berjalan mengikutinya. Mengikutinya, saudara. Tidak pernah tiang awan berada di belakang, tiang api berada di belakang, sementara bangsa Israel ada di depan. Tidak. Tetapi prinsip yang Tuhan pakai adalah tiang awan, tiang api itu ada di depan, dan bangsa ini mengikutinya. Artinya posisinya ada di belakang tiang awan dan tiang api. Baru tujuannya kesampaian. Mereka sampai di tanah perjanjian. Meskipun ada banyak sekali tantangannya, ada banyak sekali rintangannya, saudara. Iya. Dan ketika bangsa ini mencoba pakai logika mereka sendiri, ya, pakai apa yang benar menurut mereka. Oh, gampangnya lewatnya gini. Tetapi nggak ada tiang awan di situ, nggak ada tiang api di situ. Binasa, saudara. Meskipun buat mereka ini jalannya gampang, jalannya mudah. Ini jalan pintas, jalannya jalan tol. Tapi karena nggak ada tiang awan, tiang apinya, binasa, saudara. Meskipun ini jalannya terjal, jalannya banyak sekali rintangannya, banyak sekali masalahnya, tapi ada tiang awan, tiang api, selamat. Ada pembelaan Tuhan di situ, ada kuasa Tuhan di situ dinyatakan. Ada bangsa Amalek harus berperang, menang, saudara. Belum lagi bangsa-bangsa yang lain, belum lagi dengan segala macam situasinya bisa diatasi oleh mereka semua. Selama tiang awan dan tiang api itu senantiasa berada di depan langkah-langkah mereka. Kalau kita tempatkan firman itu di belakang kehendak kita dulu, ya, kita nggak tanya Tuhan, maka terang itu hanya membuat jalan kita itu gelap. Yang ada itu bayang-bayang kita, saudara. Karena terangnya itu di belakang. Nah, bayang-bayang kita itu yang ada di jalan kita gelap.
Padahal kalau kita sendiri gelap, betapa gelapnya dunia ini, hanya membuat kita tersandung, jatuh ke lubang, saudara, karena kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Di saat-saat kita lonely, sendirian, ya, tapi pada dasarnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ya. Mungkin keluarga, orang lain, mungkin saya tidak ada bersama-sama dengan kita. Kayaknya sendirian, tapi tidak pernah kita benar-benar sendirian, saudara. Ada satu pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Dia adalah the last man standing, orang yang terakhir berdiri bersama dengan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah dan mulia di bumi dan di surga. Kita bangkit berdiri, Kaulah Tuhan.